Pemirsa, balik lagi di PTV Show, ngobrol sering tapi nggak bikin boring. Kita masih ngobrol barengan sama Teens Go Green Indonesia. Nampaknya banyak banget ini yang sudah disampaikan tadi ya oleh Mas Bambang sendiri, di mana mulai dari pengalaman pribadi beliau, kemudian juga bagaimana beliau mengawali akhirnya membuat satu komunitas yang peduli lingkungan. Dan jadi penasaran, ini apa sebenarnya yang dilakukan oleh Teens Go Green Indonesia? Tadi dikatakan oleh Mas Bambang adalah yang tergabung di sini kebanyakan adalah para siswa dan juga mahasiswi gitu ya, para remaja. Apakah memang hanya para remaja saja, atau sebenarnya siapa sih yang bisa kemudian bergabung di Teens Go Green Indonesia? Kita emang targetnya untuk komunitas ini Mbak, komunitas anak muda gitu, dalam usia rentang usia pelajar dan mahasiswa, di mana usianya itu 16 sampai 24 tahun. Jadi kan 16 sampai 24 tahun itu masuk dalam range siswa setingkat SMA atau SMK, kemudian sama mahasiswa dan juga para fresh graduate ya. Yep. Nah, kita berharap di mana anak-anak muda ini seenggaknya ketika mereka bersentuhan dengan kita, dengan lingkungan gitu misalkan, nah harapannya 10-20 tahun mendatang mereka nanti kan akan menjadi generasi emas Indonesia ya, maksudnya yang mungkin punya wewenang dan punya kuasa di berbagai bidang nih. Dengan mindset yang mereka punya, harapannya sejak ketika dipupuk atau diedukasi sejak dini, nah ketika mereka nanti jadi salah satu pemangku kepentingan di Indonesia, mereka bisa menerapkan mindset yang pernah mereka punya itu bisa lebih bijak gitu. Betul. Jadinya mereka, maksudnya jadinya lingkungan di Indonesia itu pengelolaannya bisa semakin baik gitu. Jangan sampai kita tunggu kalau misalkan nanti ya lingkungan Indonesia rusak aja gitu. Makanya kita target edukasinya itu lebih ke anak-anak muda. Nah, tapi dari anak-anak muda ini kita sebenarnya ada program-program yang tujuannya itu untuk mengedukasi kepada masyarakat gitu. Misalkan kalau misalkan kita ada kegiatan-kegiatan yang untuk penyuluhan gitu-gitu, nah itu kita juga menyebarkan itu ke masyarakat, utamanya kalau misalkan ada event-event gitu. Oke, jadi apa saja program yang ada di Teens Go Green Indonesia ini? Ya, untuk program kita utamanya ada program edukasi, Mbak. Nah, edukasi ini meliputi kayak roadshow to school, jadi kita kayak berkunjung ke sekolah-sekolah, kemudian dari sekolah itu kita menyampaikan satu isu yang paling sering kita sampaikan dan jadi fokus kita adalah styrofoam no thanks, Mbak. Nah, styrofoam ini jadi salah satu jenis plastik, ya itu ada salah satu tagline kampanye kita, di mana di masyarakat itu terjadi ada lack of knowledge, di mana styrofoam yang seharusnya bukan sebagai kemasan makanan, tapi di masyarakat digunakan sebagai kemasan makanan karena kemasannya yang terlihat bersih, putih, dan juga praktis gitu. Tanpa mempedulikan kalau ternyata di balik kemasan styrofoam yang bersih putih tersebut itu sebenarnya ada bahaya untuk kesehatan dan juga lingkungannya gitu. Nah, salah satunya adalah untuk kesehatan. Jadi styrofoam ini kebanyakan kalau misal kita lihat di kehidupan sehari-hari, bahkan penjual bubur itu sekarang menggunakan wadah styrofoam ya. Iya, betul. Iya, bubur itu kan dalam kondisi panas kemudian dimasukkan ke dalam wadah styrofoam. Nah, styrofoam ini senang banget kalau misalkan ketemu dengan makanan panas. Nah, dia nanti zat-zat kimianya akan langsung terkontaminasi gitu, mengkontaminasi makanannya gitu. Aduh, aku besok mau bawa mangkok aja deh, Mas. Iya. Jadi takut banget nih. Lalu? Jadi styrofoam ini kan mengandung zat stirena atau namanya polistirena. Nah, zat stirenanya ini nanti akan salah satunya yaitu kalau ketika bertemu dengan makanan panas, kemudian berminyak, nah itu kan sering-sering banget untuk kemasan yang pakai styrofoam. Nah, dia nanti akan yaitu memecah diri, terus nanti akan yaitu berbahaya untuk kesehatan. Salah satunya ya penyebab kanker gitu. Oke, ini adalah dampak jangka panjang begitu ya, yang kemudian bisa dihasilkan dari kelalaian kita terhadap peduli dengan lingkungan itu sendiri gitu ya. Iya. Nah, mungkin dampaknya emang nggak langsung ketika kita pakai wadah styrofoam langsung sekali,
nggak langsung kena gitu dampaknya, tapi itu terakumulasi kan. Kalau misalnya terus menerus, lama-kelamaan kan racunnya akan semakin menumpuk kan itu. Nah gitu. Nah selain kesehatan, ternyata styrofoam ini salah satu jenis plastik. Dia punya nomor jenisnya itu nomor 6 PS kodenya kalau misalkan dalam kode plastik. Nah ternyata styrofoam ini itu termasuk salah satu sampah abadi, Mbak, namanya. Kenapa sampah abadi? Apa maksudnya? Jadi kalau misalkan sampah abadi itu jadi kalau misalnya kita buang, nah 100 tahun itu belum hancur. Jadi tetap bentuknya seperti itu. Iya. Jadi emang butuh ratusan tahun untuk benar-benar terurai secara alami. Dan kebanyakan plastik itu sifatnya seperti itu, Mbak. Jadi ketika kita buang ke lingkungan sembarangan, kemudian ada menumpuk gitu, misalkan menumpuk paling gampang aja di TPA gitu. Nah itu akan butuh waktu ratusan tahun agar si sampah plastiknya tersebut untuk terurai alami. Dan styrofoam ini salah satu jenis plastik yang butuh waktu lebih lama dan kalau nggak salah paling lama gitu dibandingkan yang lain. Makanya itu jadi concern kita gitu. Kalau misalkan sehari kita pakai satu kemasan styrofoam, kemudian bayangin aja setahun bisa 365 itu hanya dari satu orang. Gitu. Kemudian, itu hanya dari satu orang ya Mas Bambang. Nah, itu kalau satu orang hanya beli bubur satu kali. Kadang-kadang kita beli bubur, terus habis itu beli gorengan juga, terus habis itu banyak yang lain-lainnya, beli gado-gado juga gitu, yang semuanya pakai styrofoam. Jadi satu orang dalam satu hari bisa berapa styrofoam yang digunakan gitu ya. Oke. Nah, pemirsa, inilah kemudian yang kita benar-benar harus peduli banget gitu ya terhadap lingkungan, karena bukan hanya kemudian lingkungan saja yang hancur, tapi kalau kita menjadi orang-orang yang abai, maka diri kita pun hancur, terutama kesehatan kita itu tadi yang seperti dijelaskan oleh Mas Bambang. Nah, Mas Bambang tadi program-programnya edukasi, kemudian styrofoam no thanks, lanjut apa lagi? Kita program utamanya emang 2 itu sih, Mbak. Jadi kita edukasi dan kampanye gitu. Jadi jadi kita berusaha untuk ngasih pemahaman ke mereka, ke anak-anak muda, kemudian kita ngajak masyarakat untuk mendukung gitu apa yang kita lakukan gitu. Karena tanpa dukungan lebih luas dari masyarakat, itu kan campaign yang kita lakukan ya itu bakalan nggak berkembang gitu. Betul. Nah sejauh ini bagaimana respon masyarakat? Kita juga respon masyarakat pun ketika kita edukasi, kita kampanye, nah kebanyakan emang sulit banget, Mbak, karena udah jadi habit atau kebiasaan gitu. Jangankan masyarakat, bahkan ketika kita campaign, ini pun sebenarnya jadi refleksi untuk diri kita sendiri di Teens Go Green, termasuk kita para aktor untuk yang sering campaign gitu. Apakah keseharian kita atau habit lifestyle atau gaya hidup kita tuh udah bijak apa belum gitu untuk lingkungan. Jangan sampai kita berkoar-koar bersuara seperti itu, tapi ya kesehariannya kita juga sama aja gitu. Jangan sampai kayak gitu. Kebanyakan gitu nih ya. Kadang-kadang kita bisa berkoar-koar, tapi kita sendiri sulit meninggalkan aktivitas lama itu gitu ya. Iya. Makanya paling utama adalah yaitu ngubah diri sendiri gitu, ngubah lingkungan terdekat kita. Nah setelah itu baru mengubah yang masyarakat yang lebih luas gitu. Betul sih, karena ibaratnya ini adalah satu gerakan, satu upaya untuk memberikan penyadaran begitu ya kepada setiap individu, seluruh masyarakat bahwa lingkungan ini harus dijaga gitu. Tapi banyak sekali kemudian termasuk salah satu kampanye tadi Styrofoam No Thanks, itu kaitannya bukan hanya dengan pribadi tapi dengan aktivitas ekonomi juga, dan saya rasa ini menjadi satu tantangan juga begitu ya untuk rekan-rekan dari Teens Go Green Indonesia. Nah, kita masih akan ngobrol lagi pemirsa, untuk itu tetap bersama dengan kami.